warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen budidaya kacang dan bumi, yaitu Profesor Dr. Insinyur Soleh Afifin, MSI, dan Dr. Dena Eriani Munandar, MP. Terdapat syarat tumbuh bagi kacang tanah yang baik seperti beriklim tropis dan memiliki iklim yang stabil. Umumnya kacang tanah dapat ditanam pada dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 500 mdpl. Selain itu, keadaan kacang tanah yang digunakan dalam penanaman memiliki kriteria suhu sekitar 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Kelembaban relatif pada kacang tanah sekitar 65 sampai 75% dan curah hujan mencapai 800 sampai 1300 mm per tahun. Media tanam sendiri yang cocok bagi tanaman kacang tanah yaitu jenis andosol, latosol, dan juga rengosol. Yang selanjutnya yaitu budidaya kacang tanah. Budidaya kacang tanah yang baik dan benar itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu memilih benih yang berkualitas. Benih berkualitas dapat dipilih dari benih bersertifikat. Yang selanjutnya pengolahan lahan. Pengolahan lahan itu dengan cara mencangkul 20-30 cm. Lalu yang selanjutnya yaitu penanaman bibit. Penanaman bibit itu sebaiknya dilakukan pada saat awal musim hujan dengan cara ditunggal dengan kedalaman 3 cm dengan 2 butir per lubang dan jarak tanamnya 40 kali 10 cm. Yang selanjutnya itu pemeliharaan. Pemeliharaannya yaitu dengan cara pemupukan. Yang pertama itu pupuk urea sebesar 60-90 kg. Yang kedua yaitu SP36 dengan pupuk 50 kg per hektar. Yang selanjutnya itu 50 kg untuk pupuk KCL. Jika terdapat benih yang mati, itu dapat dengan cara penyulaman. Terdapat dua cara dalam pengerjaan olah tanah pada budidaya kacang tanah. Di antaranya yaitu satu dengan cara tradisional yang menggunakan alat berupa cangkul, dan yang kedua dengan menggunakan alat seperti traktor untuk mempermudah dalam mengolah tanah dan untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan perawatan pada tanaman kacang tanah. Di antara kegiatan tersebut meliputi penyiraman pada pagi dan sore hari, melakukan penyemprotan pestisida secara berkala, dan pemberian pupuk untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan pada kacang tanah. Kegiatan pemanenan kacang tanah harus disesuaikan dengan waktu panen yang tepat untuk menghasilkan polong yang melimpah. Beberapa kriteria pemanenan dari kacang tanah sendiri ada 4. Yang pertama ada tanaman telah memasuki umur 85 hingga 110 tergantung dari varietas tanaman kacang tanah sendiri. Yang kedua, polong cukup keras apabila ditekan dan terdapat bercak warna kecoklatan pada kulit kacang bagian luar. Namun kriteria selanjutnya itu ada kulit biji sedikit mengkilat dan lebih tipis dari biasanya. Dan apabila ditekan terasa rongga di dalam polong telah terisi penuh dengan biji. Pemanenan kacang tanah dilakukan dengan cara mencabut akar dengan memposisikan tangan di antara perakaran dan batang bagian bawah dengan tujuan untuk mempermudah proses penarikan tanaman dan meminimalisir polong di dalam perakaran tidak lepas. Kegiatan selanjutnya adalah menentukan waktu panen kacang tanah. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan baik pada proses pemanenan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terdapat kriteria bahwa kacang tanah siap dipanen, di antaranya yaitu daun pada kacang tanah telah berubah menjadi warna kekuningan, polong terasa keras apabila ditekan, dan yang paling penting adalah umur tanaman telah mencapai sekitar 90-110 hari setelah tanam. Selanjutnya ada pasca panen tanaman kacang tanah. Terdapat kegiatan pasca panen setelah dilakukan pemanenan pada komoditas kacang tanah seperti setelah dilakukan pemanenan pada berangkasan kacang tanah dipotong sekitar 10 cm, kemudian dibersihkan. Selanjutnya melakukan pengupilan pada kacang tanah agar terlepas dari polong agar
batangnya atau perakarannya dengan menggunakan tangan. Pengeringan dilakukan dengan cara menebar kacang polong di atas anyaman bambu atau langsung di tanah dan dijemur di bawah sinar matahari sampai kadar airnya itu mencapai 9-12%. Kemudian terdapat dua cara menyimpan yang baik untuk kacang tanah. Yang pertama ada penyimpanan dalam bentuk polong kering, yaitu dengan memasukkan polong yang telah dijemur di dalam karung. Selanjutnya dimasukkan ke goni atau kaleng yang tertutup rapat dan disimpan pada tempat yang kering dan tidak lembab. Yang kedua, penyimpanan dalam bentuk biji kering atau yaitu dengan mengupas polong yang telah kering dengan memasukkan ke dalam wadah tertutup untuk disimpan ataupun dijual. Kegiatan pasca panen kacang tanah meliputi perontokan polong dari akar tanaman, pencucian, pengeringan, dan pengemasan untuk keperluan pemasaran. Itu produk kacang tanah atau pemasaran kacang tanah. Pemasaran kacang tanah atau produk kacang tanah itu dimulai dari kacang tanah yang tidak dapat diolah, kedua itu penjemuran, ketiga itu adalah kacang tanah yang berupa dalam bentuk biji. Selanjutnya itu ada produk-produk kacang tanah, yakni selai kacang, minyak kacang tanah, tepung kacang tanah, dan kacang tanah yang setengah jadi. Kegiatan pemasaran kacang tanah dapat dilakukan secara langsung baik oleh pengepul, pada pedagang grosir, industri pengolahan, maupun secara online. Berikut adalah olahan dari hasil budidaya kacang tanah, yaitu kacang tanah sangrai yang siap digunakan, selai kacang tanah yang memiliki khasiat dan gizi, dan tepung kacang tanah yang digunakan dalam bahan baku pembuatan makanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.